Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Jumpa lagi dengan saya Saiful Amar dalam program Mutiara Iman. Pagi ini kita akan membahas tentang kaya dengan berderma. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata infak terdapat dalam Al-Quranul Karim sebanyak 73 ataupun 74 ayat, di mana berinfak ini dari kata dalam bahasa Arab yaitu anfaqa yunfiqu infaqan. Dengan berinfak maka secara definisi diartikan dengan kita memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencukupi kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, dengan berinfak sesuai dengan tema kita pada kali ini adalah kaya dengan memberi atau kaya dengan berderma. Salah satunya yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutmi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di mana dikatakan bahwa orang-orang yang berinfak di jalan Allah maka mereka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya jaminan keberkahan yang ada di dunia, tapi juga keberkahan yang nanti akan tertulis di akhirat. Ayat lain dijelaskan dalam Al-Baqarah sebelumnya adalah mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahwa perumpamaan orang yang berinfak adalah bagaimana diibaratkan dengan kita menanam satu butir. Apakah itu satu butir sebuah biji yang nanti butir itu akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 7 tangkai. Sedangkan dalam setiap tangkainya kata Allah akan dilipat gandakan menjadi 700 ataupun 100, yang mana semuanya adalah berjumlah 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ayat-ayat di sini dijelaskan bahwa bagaimana ketika kita berinfak, bagaimana ketika kita memberi, maka jalan Allah Subhanahu wa taala akan lebih luas, akan lebih dibukakan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dalam dirinya dan juga mereka tidak menyesal terhadap apa yang telah diberikan. Oleh karena itu, matematika Allah berbeda dengan matematika manusia. Ketika matematika Allah berbicara dalam surat Al-Baqarah, ketika kita punya 10 kemudian dikurangi 1 bukan sama dengan 9, tapi bisa menjadi 90 ataupun 900, bahkan Allah akan melipat gandakan sesuai yang Allah kehendaki. Akan tetapi ketika kita membicarakan tentang matematika manusia, maka punya barang 9 dikurangi 1 bisa sama dengan 8, dan itu pasti. Akan tetapi matematika Allah berbeda. Ketika kita memberi, maka Allah akan memberikan kepada kita lebih banyak lagi dari apa yang telah kita keluarkan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang selalu di hati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya bahwa al-yadul ulya khairun minal yadus sufla. Bahwa tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah. Artinya bahwa Rasulullah memuji seorang yang memberi daripada orang yang menerima. Dari sini jelas bahwa amalan yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia, itu salah satunya adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam Islam ada pemberian yang bersifat wajib,
di mana dikatakan di sana adalah berbentuk zakat. Zakat ini juga jumlahnya sesuai dengan kadar kemampuan manusia, yaitu 2,5% dari apa yang telah diberikan Allah kepada kita untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian jika infak, sedekah, kemudian wakaf, dan juga sedekah tatawwu yang lain, ini tidak tercukupi ataupun tidak ada batas minimal ataupun maksimal. Ketika kita memberi, maka Allah juga yang akan menjadikan diri kita kaya. Ayat-ayat yang jumlahnya 73 ayat ataupun 74 ayat memberikan kepada kita bahwa Islam ini bukanlah agama yang hanya menumpuk harta, kemudian hanya untuk flexing saja, untuk pamer saja, kemudian untuk dipamerkan di media sosial, dipamerkan kepada orang yang ada di kiri kanan kita. Bukan. Ini adalah nilai-nilai kapitalis, yang mana ini pasti berbeda dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam ini mengajarkan ketika kita memiliki banyak harta, adalah lebih baik kita infakkan kepada orang lain yang membutuhkan, liyakuna dulatan bainal aghniya, supaya tidak terjadi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang selalu di hati. Dari sini kita belajar bagaimana berinfak akan menjadikan diri kita bukan semakin miskin, tapi justru akan semakin kaya. Yang mana nanti akan kita berikan bukti-bukti, data-data dalam Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Rasulullah SAW, bagaimana memberi, bagaimana berderma akan membuat kita menjadi lebih kaya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang infak setelah jeda berikut ini. Jumpa lagi dengan saya, Saiful Amar, masih di program Mutiara Iman dengan tema memberi akan menjadikan kita lebih kaya. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memberi akan menjadikan kita bukan menjadi orang miskin, tapi justru menjadi orang yang kaya. Ayat Al-Quran yang jumlahnya ada kurang lebih 73 dan juga 74 ayat, ini menandaskan bahwa ketika kita memberi maka Allah akan menggantinya. Namun terkadang kita terpropaganda oleh salah satu ayat yang mana asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, bahwa janji-janji syaitan adalah ketika seseorang memberikan infak maka dia akan menjanjikan, akan memberikan propaganda, akan memberikan doktrin nanti dia akan miskin, nanti dia akan kemudian menjadi orang yang fakir dan juga menyuruh sesuatu yang tidak baik. Ini hanya terdapat satu ayat saja. Oleh karena itu, bagaimana keyakinan kita dengan bahwa banyak puluhan ayat yang menganjurkan kita bahwa memberi, berderma, berbagi, bersedekah, berinfak akan menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih kaya, hanya kalah dengan propaganda syaitan yang mana ketika kita memberi maka mereka akan menjanjikan kemiskinan. Kalau dinalar bahwa 73 ayat, jangan sampai kalah dengan propaganda syaitan yang hanya dengan satu ayat. Rasulullah SAW memberikan sebuah jaminan bahwa ketika pada pagi hari malaikat turun ke bumi, kemudian mendoakan kepada orang-orang yang berderma dengan kata-kata Allahumma a'ti munfiqan khalafa,
Kemudian dilanjutkan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata malaikat, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak sebuah ganti. Dan juga berikan kepada orang yang bakhil, yang mengekang dari apa yang telah diberikan oleh Allah, menjadi sebuah harta yang binasa ataupun yang rusak. Apa yang telah Allah berikan sejatinya adalah bukan milik kita. Ketika kita merasa memiliki apa yang telah diberikan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang miskin, atau akan menjadi orang-orang yang bakhil, akan menjadi orang-orang yang fakir. Oleh karena itu, ketika kita merasa bahwa rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rizki kesehatan, berupa rizki mal, berupa rizki anak yang soleh, berupa rizki keluarga yang sakinah, ketika kita mendapatkan sebuah rezeki, maka kita ingat bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan harta yang kita dapatkan, apa yang telah kita usahakan, kemudian mendapatkan rezeki yang sangat cukup, maka seolah-olah kita jangan memiliki bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diinfakkan. Maka kita tidak akan sayang untuk berderma terhadap apa yang telah kita punya, karena sejatinya segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara Kompas TV yang selalu di hati. Kemudian dalam hadis selanjutnya adalah Rasulullah mengingatkan bahwa tidak boleh ada sifat hasud, tidak boleh ada sifat dengki, kecuali dalam dua hal. Ya, dengki ini adalah sesuatu yang mana kita tidak senang melihat orang lain senang, atau SMS, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Akan tetapi dalam dua hal ini Rasulullah mengingatkan tidak ada sesuatu yang boleh iri, tidak ada sesuatu yang boleh dengki kepada dua orang ini. La hasada illa fitnaini, kata Rasulullah. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana wa huwa yatlu ana al-laili wan nahar. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah Al-Quran, kemampuan membaca ataupun tahfidzul Quran, kemudian dia mampu membacanya ana al-laili wan nahar, sepanjang malam ataupun dibagi dalam sepanjang siang. Kemudian yang kedua, orang yang tidak boleh kita iri, dengki terhadapnya adalah wa rajulun atahullahu malan fayunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan harta, kemudian dia mampu mentasarrufkannya, mampu memberikannya, mampu berinfak, mampu membagi terhadap orang lain pada waktu malam dan pada waktu siang. Dua hal ini tidak boleh kita iri terhadapnya. Justru iri yang dibangun adalah iri yang baik, bahwa alhamdulillah bagaimana dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan, bagaimana Allah memberikan kepada dirinya sebuah harta, tapi dia mampu melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak dikegemi saja, untuk tidak dicekeli saja, untuk tidak hanya kemudian menjadikan diri-diri mereka ini adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang hanya mau menerima saja tapi tidak mau memberi, atau dalam istilah gampangnya adalah berterima kasih. Karena kita telah menerima, maka sejatinya kita juga harus memberikan kasih kepada apa yang telah kita terima. Dari sini kita mampu membandingkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran ataupun peran dari hadis Rasulullah Muhammad SAW memberikan sebuah semangat, memberikan sebuah agitasi bahwa orang yang memberi, insya Allah Allah akan berikan kecukupan. In turid ar-rizqa tunfiq, kata para ulama. Jika kamu ingin menjadi seorang yang kaya, adalah harus dengan berinfak. Bukan sebaliknya, kita mengekang harta kita, malah justru kita akan
menjadi sebuah beban, malah itu justru akan menjadi sebuah hal yang mana kata malaikat bahwa didoakan Allahumma i'ti mumsikan talafa, bahwa yang mengekang hartanya tanpa berbagi, maka didoakan bahwa hartanya akan menjadi harta yang rusak atau menjadi harta yang kurang berkah. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, pemirsa Kompas TV, saudara Kompas TV yang selalu di hati, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan melanjutkan tema pagi ini yang lebih menarik lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, masih bersama saya Saiful Amar dalam kajian Mutiara Iman. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, bahwa memberi adalah menjadi pangkal kita menjadi seorang yang kaya. Kaya dengan berderma adalah sebuah janji Allah Subhanahu wa taala yang tersebutkan dalam hadis dan juga Al-Qur'anul Karim. Ada sebuah cerita bahwa ada seorang yang bernama Hisham Burhani Ad-Dimashqi Al-Haffar, tinggal di Damaskus. Dia adalah seorang yang ahli menggali kubur. Diceritakan bahwa ketika menggali sebuah kuburan seseorang, dia mendapati sebuah fenomena yang langka, di mana ketika dia selesai menggali kubur, dilihatnya dengan mata kepala dia sendiri bahwa di dalam kubur itu terdapat sebuah kota yang megah, terdapat sebuah kuda-kuda yang berlarian. Kemudian setelah itu dia merasa kaget, namun dia tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Setelah itu datang mayitnya, kemudian dikuburkan, dan dia tidak merasa untuk perlu menceritakan kisah ini kepada orang lain. Selang beberapa bulan kemudian, dia diberikan amanat untuk menjadi seorang penggali kubur kembali di samping kuburan yang mana dia masih ingat betul ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa saat itu. Ketika digali kuburannya, setelah selesai, alangkah lebih terkejutnya lagi, karena ternyata dia mendapati pemandangan yang luar biasa, lebih bagus, lebih dahsyat daripada apa yang dia lihat pada bulan sebelumnya. Kota-kota yang lebih megah, ada bidadari, kemudian kuda-kuda yang sangat cantik yang siap menjemput seorang yang akan datang untuk disambutnya. Kemudian setelah pemakaman selesai, dia beranikan bertanya kepada seseorang yang masih di sana, yang kebetulan adalah seorang ibunya. "Wahai ibu, apakah kamu tahu siapa yang dimakamkan di samping sebelah kanan dan juga kiri daripada makam yang sedang ibu hadapi?" Yang sebelah kanan adalah makam yang mana anak saya saat itu meninggal. Kemudian yang sebelah kiri juga sama, ini juga anak saya yang barusan meninggal. Kemudian dia bertanya, kira-kira apa yang menjadi rahasia? Diceritakanlah apa yang menjadi kejadian yang telah dia alami 1 bulan yang lalu dan juga pada hari itu. Ibu yang kemudian berada masih di depan kuburan anaknya tadi, menceritakan bahwa anaknya yang ada di samping kanan ini adalah seorang penuntut ilmu. Masya Allah, ternyata seorang penuntut ilmu, orang yang gemar mengaji, orang yang gemar bertafakuh fiddin, orang yang gemar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, memiliki sebuah pemandangan kuburan yang sangat luar biasa. Akan tetapi dia belum selesai ketakjubannya bahwa kuburan yang sebelah kiri ini juga ternyata adalah anaknya, yang mana seorang kakaknya. Dikatakan bahwa kakaknya ini adalah seorang pedagang, sedangkan apa yang hasil dari dia berdagang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memberikan infak kepada adiknya
yang sebagai seorang penuntut ilmu yang mana telah meninggal sebelumnya. Alangkah dia menjadi seorang yang cukup shock terapi, di mana orang yang bekerja setiap hari, orang yang mengumpulkan harta dari berdagang, mengumpulkan harta dari bisnis, apa yang telah didapatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi justru untuk memberikan infak, memberikan support, memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk adiknya yang sedang berthalabul ilmi. Sedangkan makamnya ataupun kuburannya dilihat oleh Al-Burhani, Hisham Al-Burhani Ad-Dimashqi ini adalah lebih megah, lebih mulia, dan juga memiliki sebuah kota ataupun kuda-kuda yang lebih cantik daripada kuburan yang dimiliki oleh adiknya, yang juga sama-sama menjadi orang yang mulia. Saudara Kompas TV yang selalu di hati, dari sini kita bisa memberikan sebuah pemahaman bahwa memberi adalah sebuah jalan untuk kita tidak hanya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menimbulkan cinta kita terhadap sesama. Apa yang telah kita miliki, apa yang semuanya Allah berikan kepada kita, sejatinya adalah sebuah titipan. Ibarat dalam struktur organisasi, kita ini adalah seorang bendahara, yang mana bendahara tersebut bertugas untuk memberikan distribusi apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk berbagi, untuk berderma. Karena apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita adalah sebuah amanat yang nanti akan sangat dipertanggungjawabkan. Dari mana engkau dapatkan dan dari mana engkau infakkan apa yang telah kamu dapatkan. Dari pelajaran Hisham Al-Burhani, kita dapat menangkap bahwa nilai-nilai Islam ini tidak hanya bagaimana kita hablum minallah, tidak hanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, tapi juga kita juga hablum minan nas dengan memberikan apa yang telah Allah berikan, berderma terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena apa yang telah diberikan Allah kepada kita adalah bukan semata-mata milik kita secara total, akan tetapi milik orang yang ada di sekitar kiri kanan kita. Oleh karenanya, harta yang kita miliki ini tidak akan bisa mengantarkan kita ke akhirat, akan tetapi sedekah jariah, infak dan yang lainnya ini harus dititipkan kepada orang-orang lain supaya bisa sampai dengan akhirat. Kalau hanya kita bawa, ya maka ketika kita meninggal kita tidak akan membawa apa-apa. Maka kita harus menitipkan sesuatu itu yang nanti akan menjadi sedekah jariah. Saudara Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama berdoa semoga apa yang telah kita sampaikan pada hari ini memberikan keberkahan dan juga motivasi kita untuk dapat menjadi orang yang lebih kaya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara Kompas TV yang selalu di hati, masih bersama saya Saiful Amar dalam program Mutiara Iman. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dalam pembahasan kajian Islam yang lebih menarik lagi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.